Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. MotoGP Spanyol 2025, Alex Marquez raih kemenangan perdana setelah Marc Marquez kecelakaan, sekaligus Asapi Quartararo dan Pecco Bagnaia. Alex Marquez raih kemenangan MotoGP pertamanya di balapan kandang. Alex Marquez mencetak kemenangan MotoGP pertamanya di Grand Prix Spanyol untuk merebut posisi puncak kejuaraan setelah Marc Marquez jatuh di awal. Melakukan debutnya pada tahun 2020 di Jerez sebagai pembalap pabrikan Honda, Alex Marquez akhirnya memecahkan rekornya 5 tahun kemudian di depan penonton yang memenuhi arena Andalusia tersebut. Konsisten menempati posisi kedua pada tahun 2025, kesempatan untuk menang muncul di putaran ketiga dari 25 ketika pembalap pabrikan Ducati Marc Marquez terjatuh dari posisi ketiga saat menyalip Alex Marquez. Menyusul Pecco Bagnaia pada putaran keempat, Alex Marquez dengan cepat menjauh dari pembalap Italia itu dan akhirnya memimpin pada awal putaran ke-11. Dari sana, ia menjauh dari lapangan untuk menjadi pemenang terbaru MotoGP dan yang pertama bagi Gresini sejak Marc Marquez di Phillip Island tahun lalu. Alex Marquez sekali lagi memuncaki klasemen kejuaraan dengan keunggulan 1 poin dari Marc Marquez, yang naik ke posisi ke-12 dengan motor GP25 yang rusak. Fabio Quartararo dari Yamaha memimpin selama 10 lap pertama dan akhirnya pulang di posisi kedua untuk podium pertamanya sejak Indonesia 2023. Bagnaia melengkapi 3 besar dan kini terpaut 20 poin dari pemuncak klasemen kejuaraan. Quartararo berhasil melesat dari posisi terdepan untuk memimpin di awal Grand Prix, sementara Marc Marquez turun ke posisi ketiga di tikungan 1 setelah start yang buruk. Membuntuti Bagnaia, balapan duo pabrikan Ducati itu nyaris berakhir di tikungan 6 ketika Alex Marquez mengerem mendadak dan nyaris menabrak mereka. Marc Marquez kemudian melemparkan motornya ke bagian dalam tikungan 7 rekan setimnya Bagnaia, dengan keduanya bertukar posisi di beberapa tikungan berikutnya, sebelum melakukan kontak di tikungan 11. Bagnaia bertahan di garis dalam dan mempertahankan posisi kedua, sementara Quartararo terus memimpin. Pada putaran ketiga, bencana menimpa Marc Marquez saat ia terjatuh saat melewati tikungan 7. Alex Marquez turun ke posisi kelima setelah kejadian menakutkan di putaran pertama di tikungan 6, tetapi naik ke posisi kedua setelah menyalip Bagnaia di tikungan terakhir pada putaran keempat. Maka dimulailah pengejarannya terhadap Quartararo dan keunggulan, dengan Alex Marquez melakukan gerakan menentukan di tikungan 1 pada putaran ke-11. Quartararo tidak dapat melawan gerakan tersebut, sementara Alex Marquez langsung unggul hampir 1 detik dan menambah keunggulannya hingga lebih dari 2 detik sebelum melambat di putaran terakhir dan melewati bendera kota-kota dengan keunggulan 1,561 detik. Quartararo dari Yamaha ditekan oleh Bagnaia selama sisa balapan dengan menahan pabrikan Ducati itu dengan selisih 0,656 detik. Maverick Vinales dari Tech3 KTM tampak seperti ancaman podium pada satu tahap, tetapi tidak dapat maju ke posisi keempat saat bendera kota-kota. Fabio Di Gianantonio berada di posisi kelima dengan VR46 Ducati, sementara Brad Binder berada di posisi keenam di depan rekan setim pabrikan KTM, Pedro Acosta. Ai Ogura menjadi pembalap Aprilia terdepan di posisi ke-8 untuk Trackhouse Racing, sementara Enea Bastianini menjadikan 4 KTM di dalam 10 besar di posisi ke-9. Luca Marini berada di posisi ke-10 untuk Honda setelah rekan setimnya Joan Mir tersingkir dari posisi 6 besar pada putaran ke-15. Marc Marquez kembali ke balapan setelah kecelakaan yang dialaminya bersama Ducati yang rusak parah dan merebut posisi ke-12 dari Alex Rins dari Yamaha di tikungan terakhir putaran terakhir. Marc Marquez berhasil mencetak poin di Jerez setelah mengalami kecelakaan, dan memuji saudaranya Alex. Marc Marquez mengalami hari Minggu yang pahit manis di Jerez. Pembalap Ducati itu memanjakan para penggemarnya dengan pertarungan hebat dengan rekan setimnya, Pecco Bagnaia, untuk memperebutkan posisi kedua. Akan tetapi, saat berada di posisi ketiga, ia terjatuh ke tanah. Namun, penduduk asli Cervera itu mampu kembali ke lintasan dan melintasi garis finish di posisi ke-12. Kemenangan saudaranya Alex. Bagi saya, berita hari ini adalah melihat saudara saya memenangkan balapan MotoGP. Terutama karena saya tahu bahwa memenangkan balapan MotoGP adalah salah satu tujuan karir olahraganya. Sekarang Anda selalu bisa mengatakannya. Dan bukan hanya itu, tetapi sekali lagi menjadi pemimpin kejuaraan, menunjukkan dirinya dalam kondisi prima dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Saya terjatuh, hal-hal yang tidak mungkin terjadi jika saya ingin memperjuangkan kejuaraan ini.
Sulit untuk memahaminya. Mungkin dia tidak memperhitungkannya, dia mengendarai motor sendirian sepanjang akhir pekan, dan dia tidak memperhitungkan bahwa dia berada di belakang dua pembalap. Secara logika, aerodinamika motor-motor ini berubah, dan saya tidak memperhitungkannya di tikungan 8 yang saya lalui dengan sangat cepat sepanjang akhir pekan. Kesalahan serius, terutama karena tahun ini saya berusaha untuk tetap tenang, adalah kesalahan. Namun, dua kesalahan pada hari Minggu. Dan jika saya ingin memperjuangkan kejuaraan ini dan menjadi kompetitif, saya tidak dapat melakukannya. Butuh waktu untuk memulai, tetapi saya berhasil. Perangkat depan, perangkat belakang juga baik-baik saja. Saya hanya melakukan kesalahan hari ini. Dan tidak ada apa-apa, ini sedikit memengaruhi putaran pertama. Karena jika berjalan dengan baik, tujuannya adalah untuk keluar dan mengatur kecepatan saya. Karena seperti yang kita lihat kemudian, ia memiliki kecepatan yang baik untuk bersaing memperebutkan podium. Pembalap Ducati itu ingin berbagi podium dengan saudaranya. Tentu saja, saya ingin sekali berbagi podium dengannya dan melihatnya menikmatinya dari dekat. Saya berkesempatan melihatnya menikmatinya di TV. Saya tidak pernah meragukan saudara saya, karena saya tahu bakat yang dimilikinya, saya tahu dia mampu melakukan apa saja, dan itulah mengapa dia menjadi juara dunia 2 kali, sekali di Moto3 dan sekali di Moto2, dan itu bukan suatu kebetulan. Pertarungan dengan Bagnaia, termasuk sentuhannya. Ada putaran pertama di mana kami unggul. Tetapi ketika kami berkontak antara pukul 10 dan 11, saya menyerah. Sebab jika saya tidak mencoba lagi di garis finish. Tapi saya memutuskan untuk tenang, membiarkan putaran berlalu, dan itu terjadi, jatuh. Kembali ke lintasan untuk menyelesaikan balapan. Yah, sulit untuk masuk ke ritme karena ketika saya condong ke kiri, fairing menyentuh tanah dan motor terangkat. Ketika fairingnya sudah aus, saya kembali menggunakan ukuran 37, karena fairingnya tidak lagi menyentuh tanah dan saya dapat berkendara secara alami. Saya tahu sayapnya hilang, tetapi kecepatannya ada. Sekarang kita hanya perlu menghindari membuat kesalahan. Fabio Quartararo berhati-hati dalam membangun ekspektasi setelah kembalinya ke podium MotoGP Spanyol karena Yamaha telah melewatkan langkah dalam proses pembangunan kembali. Saat ia mengalami kecelakaan di putaran kedua sprint setelah kehilangan keunggulan, Fabio Quartararo mampu memimpin balapan dalam 10 dari 25 putaran pertama di Grand Prix hari Minggu. Tak sanggup menahan pemenang balapan Alex Marquez, Quartararo mampu menahan Pecco Bagnaia dari Ducati untuk finish di posisi kedua dan meraih podium pertama untuk dirinya dan Yamaha sejak Indonesia 2023. Meski Jerez menandai peningkatan besar bagi proyek pembangunan kembali Yamaha, Quartararo tetap waspada dalam memandang hasil tersebut sebagai potensi sebenarnya dari motor saat ini. Dulu, ketika saya menang dalam balapan, saya senang berada di depan dan memimpin balapan, ungkapnya. Dan inilah yang telah kami lakukan hari ini. Namun kecepatannya tidak cukup baik untuk mempertahankan posisi pertama dan bersaing dengan Alex. Tetapi saya pikir, seperti yang selalu saya katakan, kami harus melangkah selangkah demi selangkah, dan saya pikir kami telah melewatkan beberapa hal selama akhir pekan ini karena kami belum mencapai satu pun posisi 5 besar. Kami langsung beranjak dari hasil yang bagus, tetapi langsung naik podium di posisi kedua. Jadi, kami harus tetap tenang untuk balapan berikutnya, jika hasilnya belum keluar, kami harus siap untuk sedikit tertinggal. Bagnaia, saya tidak senang dengan posisi ketiga, saya tidak memanfaatkan potensi kami sepenuhnya. Posisi ketiga untuk Bagnaia di MotoGP Jerez, lap pertama saya tenang, komentarnya di Sky. Kemudian saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyalip Quartararo. Dari situ saya banyak berjuang, ketika saya semakin dekat saya mulai mengambil risiko. Marc Marquez sudah tidak ada lagi dan itu adalah hari yang baik untuk memulihkan poin, saya tidak senang karena saya tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi motor. Ketika saya 100% di Ducati, saya akan kembali menang atau setidaknya berjuang.